kita ini kan kecil sekali Pak. Iya. Nah, terus berbangun habis, dibangun baru, bantuan bisa. Nah, kemudian barulah kita bisa ruang untuk bisa gitu untuk anak-anak. Bagus Pak. Ya. Jadi kita titip bisa kita. Sudah ada ini apa namanya SK untuk visanya. Sudah ada. SK Di situ Ada. Ada pengelola OPD, Belumnya SK kalau lintas saja dari perpustakaan. Kalau kita penetapannya langsung dari Ya, kita buat teman karena kita diberi begitu kalau kita mau nggak dikasih orang. Jadi karena ini Pak desainnya ini kalau menurut kami kan karena ini perpustakaan itu dulu desainnya harus ikon tersendiri gitu. Nah jadi buku yang tertutup ceritanya itu tanggal itu kertas ceritanya jadi harus ada ikon. ada filosofinya. Iya, filosofi ya. Dan terus menggambarkan ikon kota gitu. Nah, jadi setelah tahun ini sudah kita anggarkan juga itu dari pertama. Kira-kira Bisa sudah kita ambil Pak, kita anggarkan tahun ini. Ya, tahun ini Pak. Ya, Siswa. ini ya karena kasihan juga Pak kita harus. hasil ya. Ya, tapi karena itu macam-macam dari segi arsitektur, dari segi dari apa ya kita ambil itu satu karena itu satu. Tim pengelolanya siapa ya? Dia tahu dekat hari ini juga tahu. Kebetulan hari ini dapat tugas apa sih kalau di pizza? Kalau misalnya ada anak kita supaya nemani main kayak gitu, misalnya kalau kita mau cari informasi kan ada komputer nih, kita bantu mendampingi Pak gitu. Terus kalau misalnya mau muter kartun di TV kita Kemudian datang, mereka juga boleh pakai kayak hotline. Dan visa ini bukan perpustakaan yang kemudian dinamai, bukan, tapi dari pengembangan. Karena ada hak anak untuk mendapatkan informasi, hak anak untuk memberi informasi. Ya, jadi kalian harus masuk di dalam strukturnya tim. Adik-adik ini masih bisa masuk di strukturnya tim. Pengurus forum anak Samarinda di bidang media apa media atau apa pihak sipil gitu ya, Masuk bisa masuk di pengelola. Kemudian standarnya mungkin itu juga harus dipasang ya, apa namanya struktur organisasinya untuk bisa struktur organisasi ini di depan itu. Oh iya. Minimal kan ada tiga satu case ya, masuk triase di case satu, kita informasi apa, bisa ya langsung diberikan, kalau tidak bisa masuk ke S2. S2 itu menghubungkan, nanya dari informasi mana, kemudian disediakan kembali. Yang kedua, ruang ini bisa untuk ekspresi anak-anak. Jadi dia bisa untuk menjadi tempat, kalau tadi anak bertanya, itu bisa datang ke sini, bisa lewat telepon, bisa lewat WA, jadi makanya harus ada medsos, visanya itu bisa pakai Instagram, pakai yang lain untuk komunikasi. Tapi dia juga ada anak-anak datang, saya punya karya nih, kayak puisi, karya lagu, kayak Putri Aryani ini saya punya karya. Tolong disampaikan ke anak-anak di seluruh kota Samarinda. Nah, maka kisah ini bisa menghubungkan ke sekolah sebarluaskan informasi aktif, tidak hanya dia ada standby sumber informasi. Jadi gini Pak, anak-anak ini sering mereka tiap sekolah itu punya karya buku Pak. Jadi setiap ada diserahkan kemari bukunya dari murid. Jadi anak-anak sudah dulunya dia akan nulis bukunya diserahkan ke kita. Itu salah satu dari fungsinya seperti itu. Salah satu fungsi lain, ini ada film inspiratif ini, kita setel bareng di sini ada media, kita setel bareng diskusi film, diskusi sesuatu. Pak Wali punya karya kelas inspirasi, bawa ke sini anak-anak dipanggil, sampaikan lagi. Karena ada kelas menulis namanya Pak, jadi menulis lokalitas itu mengenai Samarinda. Dia akan dapat mereka sama mengenai Samarinda, baik bentuk puisi, untuk karena dia bentuk buku. Nah nanti di pusat ini yang aktif, anak-anak berkomunikasi sesama, petugas teman-teman menyampaikan.
memastikan kebijakannya, payung hukumnya dipastikan. Perwali penyelenggaraan desa. Perwali. Sudah ada perwalinya. Iya, perwali perpustakaan atau perwali desa? Bisa. Kalau perwali desa kan sudah jelas tadi prosedur, strukturnya jelas, prosedur jelas. Yang struktur itu dilatih tentang konvensi anak, konvensi hak sipil, disabilitas, kemudian terutama di hak sipilnya. Yang sipilnya. Iya, hak sipil ada kebebasan berekspresi. Intinya kalau di hak sipil itu Pak, anak-anak itu harus disediakan sumber informasi literasi seperti bagus pertama. Makanya ini bisa. Yang kedua dia diberi ruang untuk bersama teman. Yang ketiga dia bisa sejenak ya sebagai bagian dari rekreasi, yaitu merenung, merefleksi. Makanya tempatnya bagaimana dia bisa santai, terus kemudian dia mengekspresi bisa lewat apa sih kalau misalnya medianya nanti ya Nah, kita juga pada sampai di sini, kita juga 3 mobil keliling kita Pak. Itu untuk menangani yang di pinggir kota yang jauh dari perpustakaan. Jadi sudah tiap hari 3 mobil satu sekolah, ya, 3 mobil jalan tiap hari. Nah, tapi ini karena sekarang anak-anak libur, kita sekolah mereka katanya bulan Juli baru. Ya, kalau di by design ya itu tadi nanti rencananya itu akan kemana? Anak-anak yang memberi informasi, teman saya di pojok kampung ini belum banyak terlayani, kita gitu. Anak saya, teman saya mau saya sampaikan ke kelompok yang agak terluar karena yang agak sedang ada banjir, sedang di penampungan. Ini nanti mobilnya di sini. Tapi di setiap kelurahan memang harus ada sumber informasi. Ya, apakah itu sudut sudut-sudut biasanya sudah mulai ada wifi kelurahan ada wifi. Itu nanti nge-link deh. Jadi kayak comment center itu jadi di situ. Disediakan oleh ayah-ayah kita. Kamu sampaikan dengan baik, jangan nulis di medsos. Betul itu Pak. Sekalian hak kamu. Nah, kamu itu bukan kamu bertiga, semuanya. Kamu itu adalah seluruh anak Purba Samarinda, termasuk yang disabel, termasuk yang di panti asuhan, termasuk yang ada di sekarang di penampungan mungkin kalau lagi ditahan. Itu anak-anak Samarinda yang haknya harus dipenuhi. Hak untuk mendapatkan informasi itu sebagai sumber pengembangan kognisi. Jadi kalau kita mau anak kita pintar ya update terus itu Pak. Ya, kamu di sini harus paham berapa sumber informasi di sini apa. Sekian judul buku, sekian eksemplar, sudah bisa diakses di sekian titik. Nah, itu sudah ada data di sini. Kak, saya perlu informasi tentang museum sejarahnya Samarinda. Oh, tapi cari sana ya, di sana ada begini-begini, di sini yang bisa cerita. Itu di Dex 1 kalau di perwali kita nanti ada Dex 1 dan Dex 2. Kok Dex 1-nya nggak ngerti ya? Ntar ya nggak cari kan ini ya. Ada kita kotak LSM yang melangkau nanti di sini. Jadi PISA ini nanti harus ada nomor khusus untuk bisa diakses. Kalau ada anak tersesat, anak Kota Balikpapan datang ke sana, Kak saya tersesat, di mana ya mencari angkot ke yang gratis? Oke sebentar ya, sini kamu tunggu di situ, kita jemput dulu, kita UPTD dulu. Jadi di sini menjadi simpul layanan, maksudnya ya, itu bagus sekali itu. Syukur kalau nanti dikembangin lagi, panic button. Aplikasi yang melekat ke pemkot. Kalau ada anak-anak memerlukan bantuan tinggal ya di sana kok ada anak yang lagi kumpul, kita telepon ke teman-teman di UPTD, tolong mobil perlindungannya apa. Jadi nggak tahu anak-anak jadi tuntutannya jadi lebih besar. Tapi kalau itu dinikmati dan itu dihargai sebagai bagian dari tugas-tugas kita sedang berkontribusi untuk amanah Indonesia. Luar biasa. Ya.
pelajari dulu pedoman visanya. Iya. Yang kita lihat menentukan. Iya. Nggak apa-apa, artinya kita kan bukan menilai, tapi kita ingin melihat dan ada nggak kira-kira yang apa yang kita pikirkan hari ini yang barangkali masih ada yang kurang belum dikerjakan, harus dikerjakan menurut kalian. Untuk dari visi sendiri, mungkin kalau dari kami karena bisa kita terbilang cukup baru, mungkin seperti yang tadi Bapak bilang, walaupun udah cukup untuk disosialisasikan, tapi mungkin kita pengennya lebih ke depannya bisa ini sendiri bisa jadi fasilitas yang lebih dikenal lagi sama anak sama dan accessible tadi kata Bapak juga lebih mudah untuk diakses kayak gitu. Bikin FGD aja, ambil beberapa yang concern dengan Bapak terus kita share, kita bedah pedoman yang ada itu adalah latar belakang, ada maksud tujuan, ada landasan filosofisnya, ada tujuan akhirnya. Jadi kisah ini bukan tujuan akhirnya adalah setiap anak-anak di kota Samarinda ini akan terpenuhi hak yang informasi. Dan nanti setelah akan sebelumnya akan dimulai setelah 18 kalian itu menjadikan beliau sebagai ASN bertanggung jawab, sebagai pengusaha, sebagai pemimpin. Nah ini relatifnya di sini cari semua informasi manajemen, cari semua informasi tentang cari penemuan di sini. Makanya kalau sumber informasinya masih kurang, bahaya kalian sampaikan itu kan informasi networking, itu informasi bagaimana menghack komputer ya. Artinya menguasai teknologi, tidak hanya sekedar user. Bagaimana mencari rehab anak-anak yang sudah terjadi gadget, nggak pegang gadget, ya sambil tidur ya harus warning gitu. Nah itu kalian sampaikan lebih baik bagaimana sih alur bahkan alur layanannya, kemudian pembagian tugas-tugas di antara ini teman-teman ini pembagian tugas misalkan D1, D2, kemudian network, kemudian layanan-layanan di titik akhirnya terhubung. Yang ketiga itu tidak hanya literasi perpustakaan saja, tapi kita juga berliterasi digital. Jadi ini bagian dari tugas-tugas anak-anak untuk membangun kecerdasan ini ya, kecerdasan apa terkait dengan literasi media. Ini penting sekali dari ini. Semoga saja kalau itu dikelola dengan baik, sebenarnya tahap logik ininya sudah akan ada outputnya. Ini juga kita beri samping ada buku manual juga ada Samarinda Pak. Oh ya. Samarinda aplikasi Samarinda. Aplikasi. Ya dari rumah bisa kalau buku bisa kita kerjasama dengan dari asramanya gitu dari pusat nasional. Nah itu kalau anak-anak datang apa mampir ke sini itu harus ditunjukkan visualnya entah dalam bentuk narasi, entah dalam bentuk sistemnya Pak tahu kan. Nah kalau lewat nanti kisah, oh aku udah tahu Kak, menurut saya begini. Nah itu kamu hitung berapa komen. Iya dan itu menjadi input kita. Suara anak Indonesia itu didengar tapi ditindaklanjuti. Nggak bisa hanya sekedar setahun sekali kamu suarakan, habis gitu nggak tahu suara anak Indonesia tahun 2022 masih ingat berapa yang disuarakan, berapa yang diterima, berapa yang baca.
kepada Bapak Nanang Abdul Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Ilahiyatan maksudi wa ridha ma'lubi al-dini mahabbataka wa ma'afkali. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah, Pak Firman, Pak Ibu Anis, ya juga ya, dan teman dari provinsi juga ya. Oh ya, dari Kementerian Agama, ya, Pak, selamat datang. Tadi kita selamatkan Pak Bais, baik. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kedatangan kita dan penyambutan dari teman-teman sekalian. Jadi tadi melanjutkan dari Pak Thomas, kami ini tim verifikasi Kota Layak Anak. Kota Layak Anak ini adalah evaluasi untuk melihat sejauh mana sebuah kota itu sudah memenuhi hak-hak anak, melindungi hak-hak anak dan menghargai harkat martabatnya anak. KLA itu guru ketiganya anak, maka nanti mau tidak mau saya ingin mendengar juga suara dari anak. Suara itu bukan bunyi-bunyian. Suara itu adalah ungkapan dari apa yang dia pikirkan terkait dengan respon rasanya gimana sih di sini, gitu ya. Rasanya ada yang sudah nyaman, ada yang belum nyaman, dan sebagainya. Itu yang ingin kita harapkan. KLA ini sebuah proses sistem pembangunan. Sistem pembangunan itu berarti melekat kepada kewajiban pemerintah, melekat daripada kewajiban pemerintah untuk menjalankan atau memenuhi hak-hak warga negara. Dalam hal ini adalah hak anak. Siapa itu anak? Di bawah usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Ya. Nah, KLA ini adalah mandatori, mandat wajib diselenggarakan. Ada konstitusinya, jadi ada landasan konstitusinya Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada Dibantu Pak Saidin kami Ya, saya dengan anak. sebelum ke sana. Jadi kita langsung di sini, terjun ke sini. Langsung tadi turun karena beliau punya staff satu tersebut. Jadi kita diurunkan. Ya, Desember 2020. Karena ada tatap muka Ya. fisiknya pertama Oh kali. iya 2021. Terus kita di grounded Ya. karena tidak memenuhi target. Tahun depan lah. Insya Allah tahun depan. Karena di 2022 bagus kemarin ya. Bagus, Sampai ketika kita udah konsultasi langsung ke kementerian tuh datangnya. Jadi Karena nggak semua harus dieksekusi oleh PTD sebenarnya. Iya. Itu yang membuat mereka akhirnya kewalahan Iya. mengeksekusi itu. Tapi Ada alhamdulillah ya, bisa kemarin serahkan ke bagian puspaga untuk edukasi apa. Iya, Tapi tapi sudah- kasusnya kan rujukannya. tapi sudah dikunci ya. Kalau Kunci dari 2022 pusat tetap ya? ininya apa namanya menunya. Oh. Menunya udah dikunci jadi kita nggak bisa rubah.
kita juga menyiapkan channel-channel pelaporan kan, seperti ada di Sapa 129 juga kita koordinasi dengan masyarakat Samarinda. Kita berusaha Samarinda punya Smart City juga kan 112. Kita juga di admin UPTD ada, dan nomor ngadu UPTD itu online 24 jam dipegang oleh admin. Jadi nggak pernah mati HP-nya Bu. Ya, jadi itu khususkan. Atau juga karena saya kan di dinas kita pencegahan sosialisasi, jadi kita juga UPTD call center-nya berapa sih? Ada. Apalagi ada kasus tuh baru-baru ini saya itu mau yang pas juga nanti mungkin bila perlu ke Pak Nihran nanti kalau disampaikan juga untuk ini menjadi fokus diberikan tip dan juga perlu didatangkan data sumber ke selama Biasanya kalau kami kesana kan agak berat ya. tapi kalau dibiayain kementerian kita. Oh iya, kami siap pun. Kami dengan senang hati, aku masih kamar berlima juga boleh. Jangan tidur. Perempuan laki sama saja. Emang KB. sebetulnya di tahun 2021-2022 yang lalu itu masif sekali di seluruh Indonesia di per provinsi, terus ada yang regional barat timur. Saya 2021 ya. Iya. Pas lagi COVID ya Bu. Kita harus